Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wildan Mahendra Ardiansyah dengan NPM 2110631070134. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kecerdasan majemuk. Materi pertama yaitu ada pengertian kecerdasan majemuk. Pengertian kecerdasan majemuk dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kecerdasan menurut Stephen James Gould dari Harvard tahun 1994. Kecerdasan adalah kapasitas mental umum yang meliputi kemampuan untuk memberikan alasan, membuat rencana, memecahkan masalah, berpikir abstrak, menghadapi ide yang kompleks, belajar dari pengalaman, dan dapat diukur dengan tes IQ yang tidak dipengaruhi oleh budaya dan genetik yang berperan besar. Yang kedua ada menurut David Wechsler. Intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata, yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Yang kedua, ada macam-macam kecerdasan majemuk. Yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan majemuk ini melibatkan kemampuan berbahasa melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa yang benar. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini dapat mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Yang ketiga ada kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Anak yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Yang kelima ada kecerdasan musikal. Kecerdasan majemuk ini tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu. Mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini meliputi keterampilan sosial yang juga diperlukan. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Yang terakhir ada kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini merupakan salah satu dari majemuk yang membuat anak mampu mengajukan dan mencari jawaban pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia, seperti apa arti hidup, mengapa kita mati, atau apa peran kita di dunia. Materi selanjutnya ada konsep kecerdasan majemuk. Konsep ini memiliki esensi bahwa setiap orang adalah unik. Setiap orang perlu menyadari dan mengembangkan ragam kecerdasan manusia dan kombinasi-kombinasinya. Setiap siswa berbeda karena mempunyai kombinasi kecerdasan yang berlainan. Konsep multiple intelligence menurut Gardner 1983 dalam bukunya Frame or Mind, The Theory of Multiple Intelligence. Ada 8 jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu. Dalam 8 jenis kecerdasan ini, setiap individu mengakses informasi yang akan masuk ke dalam dirinya. Materi selanjutnya yaitu ada poin-poin kunci dalam teori kecerdasan majemuk. Di samping pembahasan ke-8 kecerdasan, perlu diperhatikan beberapa poin tentang model kecerdasan majemuk ini.
Yang pertama ada setiap orang memiliki 8 kecerdasan. Yang kedua ada orang pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Yang ketiga ada kecerdasan umumnya bekerja bersamaan dengan cara yang kompleks. Ada banyak cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori. Materi selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk. Kelebihan pada teori kecerdasan majemuk, yang pertama ada pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. Yang kedua memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajar. Yang keempat membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikiran terbuka. Yang kelima ada menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau intelijensi. Kelemahan atau kekurangan teori kecerdasan majemuk. Yang pertama ada memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional. Antara lain campur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua ada bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. Yang keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini. Juga pembelajaran yang melibatkan pembelajaran dewasa karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Materi selanjutnya yaitu prinsip umum pengembangan kecerdasan majemuk. Yang pertama ada pendidikan harus memperhatikan semua kemampuan intelektual. Yang kedua ada pendidikan seharusnya individual dan harusnya lebih personal. Yang ketiga ada pendidikan harus menyemangati siswa untuk dapat menentukan tujuan dan program belajar mereka. Yang keempat ada sekolah harus menyediakan sarana dan fasilitas. Yang kelima ada evaluasi belajar harus lebih konstektual dan bukan tes tertulis saja. Yang keenam ada pendidikan sebaiknya tidak dibatasi di dalam gedung sekolah. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk pada dasarnya adalah sebuah konsep yang menunjukkan kepada kita bahwa potensi anak-anak khususnya jika dikaitkan dengan kecerdasan ternyata banyak sekali. Memahami multiple intelligence bukanlah untuk membuat anak-anak menjadi hebat, namun konsep tersebut paling tidak dapat membantu kita untuk memahami bahwa anak-anak menyimpan potensi yang luar biasa. Setiap manusia di dunia ini memiliki kemampuan untuk mengenali dunia dan sekitarnya. Setiap manusia juga memandang dunia dengan cara yang berbeda-beda. Ada 8 cara mengetahui dunia menurut Gartner, kemudian dilabelkan dengan intelijensi manusia. Cukup sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.